membahas mengenai salah satu artikel menarik berjudul Behavioral Finance and Market Efficiency in the Time of COVID-19 Pandemic. Does Fear Drive the Market? Oleh Evangelos Vassiliou. Studi ini memeriksa perilaku pasar keuangan selama masa pandemi. Munculnya virus COVID-19 yang menyebar dengan cepat ke seluruh dunia membuat dunia dihadapkan pada pengalaman baru, seperti kehidupan ekonomi dan sosial yang berubah sejak COVID-19. Studi ini menguji respon pasar dengan kapitalisasi tertinggi di dunia pada saat kondisi stres. Perlu diketahui, salah satu alat untuk menanggulangi COVID-19 adalah dengan menerapkan kebijakan social distancing dengan penguncian wilayah yang mengakibatkan aktivitas ekonomi menurun secara signifikan. Akibatnya, harga saham juga ikut menurun. Tujuan dari studi ini adalah untuk memeriksa apakah kita harus berfokus pada efisiensi pasar keuangan. R. Thaler dengan Evama berdiskusi mengenai Efficient Market Hypothesis atau yang bisa disingkat dengan EMH dan mengatakan bahwa the distinction I make is whether the behavior is predictable for a rational model. Yang berarti, perbedaan yang saya buat adalah apakah perilaku dapat diprediksi untuk model rasional. Berdasarkan MMH, semua informasi yang tersedia dimasukkan dalam harga saham kapan saja. Oleh karena itu, kinerja pasar saham harus mengikuti teori keuangan. Jika tidak, entah itu karena pasar tidak efisien atau teori perlu direvisi kembali. Studi ini menggunakan data dari pasar saham Amerika Serikat dan khususnya indeks saham S&P 500 selama akhir 2019 hingga akhir 2020. Hal ini dikarenakan dua hal. Yang pertama, Amerika Serikat merupakan pasar saham terbesar di dunia dan maju, sehingga diharapkan efisien. Yang kedua, Amerika Serikat juga mengalami angka kematian tertinggi akibat COVID-19. Studi ini menggunakan data dari Studi ini menggunakan Financial Analysis Theoretical Framework yang sederhana untuk menunjukkan proses evaluasi harga dan kinerja pasar saham selama COVID-19. Econometric test, run test juga diterapkan untuk menunjukkan apakah pasar saham Amerika secara efisien ditampilkan secara kuantitatif. Dan yang terakhir, yaitu bukti empiris bahwa beberapa data harus direvisi dan indeks ketakutan dalam hal ini menjelaskan perilaku pasar saham selama periode yang diperiksa. Selanjutnya saya akan membahas mengenai kerangka teori dari penelitian berikut. Pada gambar tersebut dijelaskan mengenai proses evaluasi keuangan tradisional. Seorang investor yang rasional tentunya menyukai return yang setinggi mungkin dengan risk rendah mungkin. Oleh karena itu, investor membuat beberapa skenario untuk tiap keputusannya dengan mempertimbangkan kemungkinan yang berbeda. Contohnya di sini yaitu ada the best case scenario, yaitu pertumbuhan ekonomi, dan the worst case scenario adalah contohnya perang. Expected rate of return and standard deviation dihitung dengan rumus berikut. Expected rate of return dilambangkan dengan R atau P, dihitung dengan rumus sigma PI dikali dengan RI. Dan standard deviation yaitu dilambangkan dengan sigma sama dengan akar dari RI dikurangi R atau P dikuadratkan dan dikalikan dengan PI, di mana PI di sini adalah probabilitas terjadinya kondisi keuangan menyebabkan return, dan RI di sini adalah skenario. Ketika suatu informasi dirilis, skenario dan probabilitas akan direvisi dan mempengaruhi kinerja pasar tanpa mempertimbangkan kemungkinan skenario negatif seperti pandemi, di mana berdasarkan kedua rumus, return yang diharapkan terlalu tinggi dan risk diremehkan. Skenario tersebut menyebabkan perputaran investasi saham yang lebih rendah. Penurunan aktivitas ekonomi akibat pandemi telah mengurangi keuntungan. Ekspektasi pertumbuhan direvisi secara negatif dan harga aset berkurang. Hal ini terjadi karena investor membutuhkan peningkatan return untuk berpartisipasi di pasar saham selama periode negatif. Berdasarkan Constant Growth Model atau disebut dengan CGM, as known as Gordon Model, harga saham diestimasikan menggunakan rumus berikut, di mana P sama dengan D1 dibagi dengan R dikurangi dengan G. P di sini adalah nilai saham, D1 adalah nilai dividen pertama yang diharapkan berpengaruh positif, R adalah tingkat pengembalian yang disyaratkan, dan G adalah tingkat pertumbuhan yang diharapkan. Berdasarkan Constant Growth Model atau disebut dengan CGM, as known as Gordon Model, harga saham diestimasikan menggunakan rumus berikut, di mana P sama dengan D1 dibagi dengan R dikurangi dengan G. P di sini adalah nilai saham, D1 adalah nilai dividen pertama yang diharapkan berpengaruh positif. Faktor perilaku tertentu harus dipertimbangkan karena masalah rasionalitas yang akan sulit untuk dianalisis hanya menggunakan traditional financial theory.
Pada studi behavioral untuk perilaku pasar selama periode stres melihat menyarankan bahwa investor yang merasa kesehatannya dalam bahaya akan menghindari risk yang lebih tinggi. Hal ini menyebabkan pasar menurun. Dan juga didapati bahwa kesimpulannya sama ketika rumah tangga mengenal seorang yang terinfeksi COVID-19, mereka akan kehilangan kepercayaan pada ekonomi dan menghindari risk. Temuan ini sesuai dengan temuan Al-Awadi et al. 2020, Ali Alam dan Rifki 2020, Ashraf 2020 dalam jumlah kasus COVID-19 dan kinerja pasar keuangan mempunyai hubungan negatif. Selanjutnya, ditemukan bahwa pencarian di Google dan berita-berita yang menggunakan istilah COVID-19 dapat mengaburkan sentimen ketakutan yang signifikan. Sedangkan dalam penelitian ini menguji apakah jumlah kasus atau indeks Google merupakan indikator yang lebih tepat untuk kinerja pasar. Selanjutnya, periode dalam kasus ini terbagi menjadi 4 periode. Subperiode pertama, di mana menunjukkan pertumbuhan 1,32% dan standar deviasi harian 0,64%. Untuk subperiode kedua, menunjukkan pertumbuhan 1,97% dan standar deviasi harian 0,79%. Untuk subperiode ketiga, menunjukkan pengembalian periode 13,65% dan standar deviasi harian 3,75%. Yang terakhir, subperiode keempat menunjukkan pertumbuhan 13,45% dan standar deviasi 2,41%. Dari akhir tahun 2019 hingga deklarasi PHEIC, pasar saham Amerika Serikat menunjukkan pertumbuhan 1,32% dan standar deviasi harian 0,64%. Jika dilihat dari tabel 1 untuk subperiode pertama, tidak terdapat informasi tentang virus baru yang mudah menular. Oleh karena itu, selama periode pertama, pasar saham meremehkan berita tentang virus corona atau mereka hanya menerima berita tentang ancaman virus ketika diumumkan oleh otoritas publik saja. Setelah pengumuman PHEIC hingga permintaan dana tambahan 2,5 miliar serta peringatan oleh CDC, pasar saham menyajikan pertumbuhan sebesar 1,97% dan standar deviasi harian meningkat menjadi 0,79%. PHEIC ini menjadi pesan dari para pejabat bahwa risiko kesehatan tidak dapat lagi diabaikan. Menurut pendapat penulis, rasionalitas dan efisiensi pasar selama periode ini tidak bisa diperdebatkan. Misalnya, jika pengembalian selama subperiode kedua negatif dan standar deviasi secara signifikan lebih tinggi dari periode sebelumnya. Secara teoritis, berita tentang peningkatan risiko kesehatan seharusnya mengarah pada pengembalian negatif, tetapi kenyataannya menunjukkan pengembalian positif. Ketika berita serupa, kinerja pasar saham seharusnya tidak memiliki penyimpangan yang signifikan jika kita menganggap pasar itu efisien. Pasar saham menunjukkan penurunan tajam dan standar deviasi meningkat secara signifikan karena kasus dan kematian yang dikonfirmasi akibat COVID-19 muncul, di mana dapat dilihat dari pengembalian periode 13,65% dan standar deviasi harian menjadi 3,75%. Hasil ini menunjukkan dukungan untuk teori ketika risiko kesehatan meningkat, penghindaran risiko meningkat, dan harga saham turun. Oleh karena itu, sejak PHEIC dan hingga saat ini, pasar saham secara tidak rasional meremehkan risiko kesehatan. Deklarasi pandemi COVID-19 menyebabkan penurunan lebih lanjut selama beberapa hari. Namun, pengumuman paket stimulus berkontribusi pada stabilitas dari pasar saham. Pasar saham pada subperiode ini menunjukkan pertumbuhan 13,45% dan standar deviasi menjadi 2,41%. Pandemi masih mengancam kehidupan masyarakat dan selama periode ini jumlah kasus dan kematian meningkat tidak hanya di Amerika Serikat saja, namun juga di seluruh dunia. Oleh karena itu, selama beberapa periode, misalnya periode kedua dan keempat, pasar saham menyajikan ukuran kinerja yang tidak konsisten dengan evaluasi yang rasional. Apalagi jika dapat dicermati bahwa 10 bulan pertama pandemi, pasar saham menunjukkan pertumbuhan 1,21%. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai statistical test for the efficiency of the S&P 500 Index. Dalam penelitian ini, sampelnya kecil dan tidak terdistribusi normal. Oleh karena itu, run test dianggap pengujian yang paling tepat. Secara teori, ketika pasar efisien, pengembalian harian positif dan negatif tidak mengikuti pola tertentu. Run test menganalisis jika konsekuensi berulang dari positif atau negatif kembali
yang dimana merupakan run dihasilkan secara acak. Jika deretnya acak, yang merupakan asumsi dasar IMH, ada jumlah run tertentu yang harus dihitung. Jika tidak, deret waktu dipengaruhi oleh variabel yang mendasarinya. Kemudian dalam run test, untuk deret waktu acak, jumlah run yang diharapkan harus rata-rata dengan rumus di sebelah kiri. Lalu, di bawah sini adalah daftar statistik deskriptif pengembalian saham S&P 500. Selanjutnya, rumus the expected deviation of the numbers of runs di sebelah kanan, di mana NP sama dengan jumlah pengamatan positif, NN yaitu jumlah pengamatan negatif, dan N adalah jumlah pengamatan. Dan untuk rumus di statistik di bawah ini, di mana U adalah jumlah run. Selanjutnya, tabel 3 mempresentasikan hasil run test. Untuk periode pengujian, peneliti memiliki 211 pengamatan dengan 90 pengamatan negatif dan 121 pengamatan positif. Jika deret waktu ini terdistribusi secara acak, peneliti berharap akan memiliki rata-rata 104.223 run dengan standar deviasi kurang lebih 7.088. Sampel menunjukkan bahwa peneliti memiliki 124 run yang tidak termasuk dalam interval kepercayaan jumlah run yang diharapkan. Maka, ini berarti bahwa peneliti tidak dapat menerima hipotesis acak. Kesimpulan utama dari bagian ini adalah pasar saham tidak efisiensi untuk jangka waktu yang lama dari wabah COVID-19. Awalnya, pasar saham meremehkan risiko kesehatan seperti pada subperiode 1 dan 2, tetapi akhirnya memasukkan ke dalam subperiode ketiga. Selanjutnya adalah mengenai number of COVID cases versus Google Best Fear Index, which is a better explanatory variable for market performance. Terdapat sebuah studi yang mencoba untuk menjelaskan apa yang mendorong pasar keuangan selama periode COVID-19, yang menunjukkan bahwa jumlah kematian dan kasus COVID-19 terkonfirmasi memiliki pengaruh negatif terhadap kinerja pasar. Ashraf 2020 menyediakan bukti empiris bahwa harga pasar bereaksi lebih proaktif terhadap jumlah kasus terkonfirmasi daripada jumlah kematian. Jumlah kasus yang terkonfirmasi dapat menggabungkan ekspektasi kerugian dalam ekonomi karena semakin tinggi kasus COVID-19 maka produktivitas akan menurun dan ketakutan investor akan mengarah pada penghindaran risiko yang lebih besar. Figur 3 menunjukkan kinerja dari S&P 500 dan jumlah kasus harian COVID-19. Grafik ini menunjukkan bahwa setelah akhir Maret jumlah kasus baru COVID-19 meningkat secara signifikan dan pasar saham menyajikan periode pertumbuhan. Pengukuran ini dapat berguna untuk menjelaskan kinerja dari pasar saham selama awal pandemi, namun tidak untuk jangka panjang. Paket stimulus mungkin dapat menjadi dorongan yang signifikan untuk pemulihan ekonomi. Namun, ketika jumlah kasus meningkat, resiko kesehatan dan penghindaran resiko juga akan meningkat. Oleh karena itu, paket stimulus harus memiliki pengaruh positif terhadap pasar dan peningkatan jumlah kasus COVID-19 harus memiliki pengaruh negatif. Dalam rangka melakukan pengukuran atas ketakutan kesehatan, penulis menggunakan Coronavirus Fear Index atau CFI berdasarkan pencarian di Google untuk coronavirus dengan range indeks antara 0 sampai 100. Semakin banyak pencarian mengenai coronavirus, maka semakin tinggi pula tingkat ketakutan masyarakat Amerika mengenai pandemi dan semakin tinggi pula nilai dari indeks. Figur 4 menunjukkan bahwa kinerja S&P 500 dan CFI Index selama periode yang diperiksa dan dapat didapatkan korelasi negatif yang kuat sebesar 0,873 sehingga mudah untuk diamati. Apabila membandingkan figur 3 dan 4, dapat diasumsikan bahwa CFI dapat menjelaskan peneliti melakukan investigasi lebih lanjut dengan menggunakan Granger Causality Test dengan persamaan seperti berikut ini. Hasil dari Granger Causality Test dapat dilihat pada tabel 4 yang menunjukkan bahwa kausalitas searah dari CFI ke S&P 500, di mana hal ini mengindikasikan bahwa CFI merupakan pendorong signifikan dari harga indeks S&P 500. Selanjutnya, penulis menggunakan model GARS dan persamaan varians yang hasilnya dapat dilihat pada tabel 5, di mana CFI memiliki dampak negatif yang kuat dan signifikan terhadap kinerja pasar saham S&P 500 selama periode yang diamati, dan variable new cases tidak memiliki dampak yang signifikan. Penelitian ini menunjukkan bahwa pasar saham di Amerika tidak selalu bereaksi sesuai dengan teori keuangan. Dalam waktu yang lama, pasar tampaknya secara signifikan meremehkan risiko kesehatan yang berkaitan dengan COVID-19. Hal ini menunjukkan bahwa harga pada pasar saham tidak selalu menggabungkan semua informasi yang ada, di mana hal ini berlawanan dengan EMH.
Pada subperiode pertama, sebelum pengumuman PHEIC, pendukung EMH mungkin mengasumsikan bahwa pengembalian positif dan standar deviasi yang rendah merupakan perilaku yang rasional, karena tidak terdapat berita yang mengkhawatirkan yang disampaikan oleh pemerintah. Pada subperiode 2, setelah pengumuman PHEIC, namun tidak dengan pakai stimulus, diperoleh pertumbuhan saham sebesar 1,97%. Namun setelah pasar menggabungkan risiko kesehatan, harga saham di pasar jatuh. Selama subperiode 3 sampai dengan deklarasi pandemi, pasar saham menunjukkan penurunan tajam, di mana hal ini merupakan perilaku yang rasional. Namun setelah pengumuman stimulus paket, periode pertumbuhan juga terjadi, dan post-pandemic declaration mencatat pertumbuhan sebesar 13,45%. Dengan demikian, kinerja pasar saham di Amerika tampaknya mengabaikan risiko kesehatan selama beberapa subperiode, yang berarti pasar saham tidak efisien, karena harga saham tidak selalu memasukkan semua informasi yang tersedia. Dalam tes ekonometrik yang dilakukan penulis pada penelitian kali ini, mengkonfirmasi asumsi bahwa pasar saham di Amerika tidak efisien selama periode yang diperiksa, di mana hasil ini tidak diharapkan ketika melakukan pemeriksaan atas pasar saham terbesar di dunia. Selain itu, dari penelitian ini, penulis juga menunjukkan bahwa variabel ekonomi saja mungkin tidak cukup untuk menjelaskan perilaku pasar ketika kondisi yang ekstrim muncul, karena keputusan keuangan mungkin saja diambil sebelum laporan keuangan resmi atau indikator ekonomi selanjutnya diumumkan. Faktor perilaku seperti ketakutan juga mungkin dapat menjadi indikator yang lebih baik untuk menjelaskan keputusan yang diambil oleh investor. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa ketakutan atas COVID-19 berada pada puncaknya hingga pertengahan Maret, dan setelah itu cenderung menurun. Peningkatan ketakutan ini menjelaskan penyebab penurunan pasar, dan penurunan ketakutan yang dikombinasikan dengan paket stimulus menjelaskan pertumbuhan pasar yang terjadi. Pandemi dan periode risiko kesehatan yang berkepanjangan mungkin menjadi penyebab situasi di mana masyarakat dan investor sudah mulai terbiasa dengan COVID-19. Itu, Google dapat menjadi alat yang berguna untuk secara kuantitatif menggabungkan pengaruh perilaku pada model keuangan dan menjembatani kesenjangan antara behavioralis dan pendukung EMH untuk membangun model yang lebih akurat. Sekian dari kami, terima kasih.